Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika. Kali ini akan kita pelajari matematika kelas 8 semester 1, materi dan latihan untuk pokok bahasan relasi dan fungsi. Sebelum pelajaran ini kita mulai, saya senantiasa berpesan dan berdoa mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, dan senantiasa semangat untuk belajar walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi sekali lagi, senantiasa jaga kesehatan dan lakukan protokol kesehatan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah selalu semangat belajar. Semoga dengan semangat belajar kita bisa berhasil dan sukses. Baik, kita mulai materi kita. Relasi dan fungsi. Ya, relasi dan fungsi. Nah, apa itu yang dinamakan dengan relasi itu? Relasi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah hubungan. Nah, dalam hal ini hubungan antara dua himpunan. Nah, pengertian dari relasi itu sendiri tidak lain adalah relasi atau hubungan dari dua himpunan atau dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota A dengan anggota himpunan B. Jadi sekali lagi, yang dinamakan dengan relasi atau hubungan antara dua himpunan, yaitu himpunan A ke himpunan B, adalah pemasangan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Relasi dalam matematika itu banyak sekali macamnya. Misalkan relasi lebih dari, kemudian kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan juga masih banyak lagi ya relasi-relasi yang lainnya. Nah, sebagai misal ada dua himpunan, yaitu himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4, dan B itu adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3. Nah, jika himpunan A ke himpunan B itu dinyatakan dalam suatu relasi kurang dari, maka lebih jelasnya relasi tersebut bisa dilihat dalam bentuk gambar seperti ini. Nah, ini jadi relasi ini tadi adalah himpunan A, ini adalah himpunan B, kemudian keduanya itu memiliki hubungan, kemudian nama hubungannya atau nama relasinya itu adalah kurang dari, maka bisa digambarkan di sini ada pemasangan. Nah, kalau dibaca, 1 itu adalah kurang dari 2, 1 itu kurang dari 3, demikian juga 2 kurang dari 3. Nah, ini bisa kita buat satu kesimpulan bahwa dari diagram di samping, nah diagram seperti ini namanya adalah diagram panah. Kemudian arah relasinya itu ditunjukkan dengan menggunakan anak panah. Ini tadi anak panah. Ada 3 anak panah di sini. Nah, sementara nama relasinya itu adalah ada di atas ini. Nama relasinya adalah kurang dari. Ini hanya sebatas contoh yang sederhana saja. Ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Keduanya itu berhubungan atau berelasi. Nah, nama relasinya adalah kurang dari. Kalau digambarkan dengan diagram panah, maka bentuknya adalah seperti ini. Nah, lantas bagaimana cara menyatakan suatu relasi di antara dua himpunan itu? Ada 3 cara. Ada 3 cara untuk menyatakan relasi dua buah himpunan. Nah, apa saja? Relasi
antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan diagram panah. Nah, kemudian dengan menggunakan diagram Cartesius yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah menyatakan relasi dua himpunan dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, contoh-contohnya seperti apa? Ini yang pertama, dengan menggunakan diagram panah. Tadi sekilas sudah kita lihat tadi. Ada satu contoh, ya. Ada di sini sekumpulan anak atau yang terdiri dari Andi, kemudian Budi dan Badri. Keduanya itu memiliki hobi atau kesukaan. Kalau kita baca, Anto suka sepak bola, kemudian Andi suka voli dan bulu tangkis, serta Budi dan Badri itu suka basket dan sepak bola. Jadi ada 4 anak di sini. Ada Anto, Andi, kemudian Budi dan Badri. Kemudian dari kesukaan tadi atau kegemaran tadi, kita buat atau disuruh membuat diagram panah yang menunjukkan hubungan atau relasi antara himpunan A dan himpunan B. Ya, jadi saya baca ulang. Jika Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis, serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola, buatlah diagram panah keadaan tersebut apabila A adalah himpunan anak dan B adalah himpunan olahraga. Nah, jadi kita siapkan cara menyelesaikannya. Nah, ini siapkan dua lingkaran yang menyatakan himpunan A dan satu lingkaran lainnya, satu himpunan yang lainnya adalah himpunan B. Himpunan A itu terdiri dari himpunan anak tadi, siapa saja? Anto, Andi, Budi, dan Badri. Sementara himpunan B itu adalah himpunan olahraga. Itu ada voli, ada basket, ada bulu tangkis, ada sepak bola. Nah, relasi yang menghubungkan, nama relasi yang menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B adalah suka akan. Nah, tadi Anto itu suka sepak bola. Nah, kemudian Andi suka apa? Andi suka akan voli. Di samping itu Andi juga suka bulu tangkis. Jadi diarahkan dengan anak panah. Sementara Budi mempunyai 2 kegemaran tadi atau kesukaan, suka basket dan juga Budi suka sepak bola. Nah, sementara ada anak yang lain yaitu Badri juga suka basket dan juga suka sepak bola. Jadi kemana panahnya dari Anto atau dari anak ini tadi ke olahraga, ya kita panahkan kepada nama olahraga yang disukainya. Tuh ya, jadi ini adalah satu gambar diagram ya, panah yang menunjukkan relasi dengan nama suka akan. Contoh yang kedua, ada himpunan P dengan anggota 1, 2, 3, 4 dan Q itu adalah 2, 4, 6, 8. Gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari P dan Q atau P ke Q dengan hubungan atau dengan nama relasinya itu adalah setengah dari, sementara yang B adalah faktor dari. Artinya ini ada 1 itu setengah dari berapa. Nah, misalkan 1 itu adalah setengah dari 2, ya berarti nanti dari himpunan P bilangan 1 itu nanti kita panahkan ke 2, begitu seterusnya. Nah, kita lihat
Nah, ini jawabannya pertama. Nama relasinya dari P, himpunan P ke himpunan Q adalah setengah dari 1 adalah setengah dari 2. 2 adalah setengah dari 4. 3 adalah setengah dari 6. 4 setengah dari 8. Nah, ini gampang sekali. Ini gampang sekali. Kemudian kalau faktor dari, apa sih faktor dari itu? Nah, faktor itu adalah kalau dikalikan nanti akan menghasilkan suatu bilangan tertentu, itu namanya faktor. Ya, jadi faktor suatu bilangan yang jika dikalikan dengan bilangan yang lain itu akan menghasilkan suatu bilangan yang dimaksud, itu namanya faktor. 1 itu faktor dari berapa? Apakah 1 faktor dari 2? Jawabnya adalah iya. Karena apa? 1 kali 2 adalah 2 itu sendiri. Apakah 1 faktor dari 4? Iya. Ya. Apakah 1 faktor dari 6? Iya, karena 1 kali 6 adalah 6. Apakah 1 faktor dari 8? Iya. Nah, karena 1 kali 8 adalah 8. Nah, sehingga 1 ini nanti akan dibuat panah menuju ke semua bilangan yang ada di Q ini. Ya, jadi 1 dipanahkan ke 2, 1 dipanahkan juga ke 4, 1 dipanahkan ke 6, 1 dipanahkan ke 8, begitu seterusnya. Ini gambarnya. Nah, jadi bisa dibaca himpunan tadi, himpunan P adalah anggotanya 1, 2, 3, 4, himpunan Q anggotanya adalah 2, 4, 6, 8. Tadi sudah dikatakan atau saya katakan bahwa 1 adalah faktor dari 2 dipanah, 1 adalah faktor dari 4 dipanah, 1 adalah faktor dari 6 dipanah, ya, 1 adalah faktor dari 8. Nah, ini kita juga bisa membuat satu kesimpulan bahwa 1 itu adalah faktor dari semua bilangan. Nah, kemudian 2 adalah faktor dari 2, betul. Karena apa? 2 kali 1 sama dengan 2. Apakah 2 faktor dari 4? Iya. 2 kali 2 sama dengan 4. Apakah 2 faktor dari 6? Iya. 2 kali 3 sama dengan 6. Apakah 2 faktor dari 8? Iya. 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian 3. Apakah 3 faktor dari 2? Tidak. Nah, tidak. Kenapa? Tidak ada bilangan, ya, bilangan cacat atau bilangan asli, nah, yang bisa dikalikan dengan 3 menghasilkan 2, tidak bisa. Kemudian 3, apakah faktor dari 4? Bukan. Apakah 3 faktor dari 6? Iya. Kenapa? Karena 3 kalikan 2 sama dengan 6. Demikian pula 3 bukan merupakan faktor dari 8. Nah, sementara untuk 4 adalah faktor dari 4 dan 4 adalah faktor dari 8. 4 faktor dari 4 karena 4 kalikan 1 sama dengan 4. 4 adalah faktor dari 8 karena 4 kalikan 2 sama dengan 8. Ini 2 contoh yang terkait dengan menyatakan relasi atau hubungan himpunan A ke himpunan B dengan menggunakan diagram panah. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan diagram Cartesius. Nah, kalau diagram Cartesius itu nanti kita harus menyiapkan bidang koordinat Cartesiusnya. Ada sumbu yang horizontal dan sumbu yang vertikal. Nah, sementara himpunan yang pertama itu biasanya atau selalu dilambangkan atau diwakili dengan sumbu yang mendatar. Sementara untuk sumbu yang vertikal itu adalah himpunan yang kedua. Nah, ini sebagai contohnya. Diketahui suatu himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan B adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 10. Gambarlah diagram Cartesius yang menyatakan relasi A ke B dengan menggunakan atau ya dengan hubungan, ya, dengan hubungan. Yang pertama adalah 1 lebihnya dari, nama relasinya adalah 1 lebihnya dari. Kemudian yang B itu adalah akar kuadrat dari. Nah, akar kuadrat dari
Jadi kalau kita maknai satu itu satu lebihnya dari siapa? Kalau tidak ada ya berarti nanti dia tidak punya pasangan. Nah ini gambarnya. Ini untuk jawaban yang A. Nah, jadi ini untuk jawaban yang A. Satu lebihnya dari. Kalau kita baca himpunan A tadi, himpunan yang pertama, 2 itu adalah satu lebihnya dari 1. 3 itu adalah satu lebihnya dari 2. Nah, sehingga pertemuan keduanya itu dinotasikan dengan noktah atau titik yang tebal. Kita lanjutkan, 4 adalah satu lebihnya dari 3. Sementara 5 itu adalah satu lebihnya dari 4. Hanya seperti itu saja. Jadi intinya kita harus menyiapkan dulu bidang koordinat kartesius antara sumbu yang mendatar dan sumbu yang horizontal. Sumbu yang mendatar itu adalah himpunan yang pertama atau himpunan A, kemudian garis yang vertikal atau tegak lurus ini adalah himpunan yang kedua atau himpunan B. Nah ini yang B. Nama relasinya tadi adalah kuadrat dari atau akar kuadrat dari. 1 adalah akar kuadrat dari 1, jelas. Kemudian 2 adalah akar kuadrat dari 4. Kemudian 3 adalah akar kuadrat dari 9. Nah, sementara untuk bilangan yang lain, yang merupakan himpunan A, nah tetapi tidak bisa dipasangkan, berarti tidak akan mendapatkan satu hasil seperti ini. Nah, jadi hanya ada 3 di sini, ada 3 panah. Nah, kalau di diagram panah. Tapi kalau pada koordinat kartesius itu ada 3 noktah. Kita lanjutkan yang ketiga. Cara menyatakan relasi atau hubungan antara dua himpunan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, kalau pasangan berurutan itu di pelajaran kita sebelumnya itu dengan menggunakan pasangan koordinat, ya, pasangan koordinat. Ya, kalau di koordinat kartesius ada x, y. Nah ini. Nah, sebagai contohnya ini. Himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 25, dan himpunan B ada anggotanya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 10. Pertanyaannya, tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan yang pertama adalah kuadrat dari. Kemudian yang B adalah 2 kali dari. Nah, 1 ini nanti akan berpasangan dengan siapa? Kalau 1 itu adalah kuadrat dari 1, itu benar, berarti nanti akan kita pasangkan 1,1. Begitu seterusnya. Nah, kita coba lihat jawabannya. Atau ini masih ada C, ya, 1 kurangnya dari. Nah, ini 1 adalah kuadrat dari 1. Kemudian 4 adalah kuadrat dari 2. Kenapa kok 2 dan 3 kita lompati? Karena 2 itu tidak bisa atau 2 itu adalah bukan merupakan bilangan kuadrat. 3 juga bukan merupakan bilangan kuadrat. Kita pilih 4 adalah kuadrat dari 2, 9 adalah kuadrat dari 3, 16 kuadrat dari 4, 25 kuadrat dari 5. Sehingga penyelesaiannya dalam bentuk himpunan pasangan berurutan itu adalah 1,1, 4,2, 9,3, 16,4, 25,5. Sementara untuk yang B, ya, yang B tadi tidak lain adalah relasinya adalah apa tadi? Ya, 2 kali
2 adalah 2 kali 1. Nah, berarti 2,1. 4 adalah 2 kali 2. Ya, 4,2. 6 adalah 2 kali 3. 8 adalah 2 kali 4. 10 adalah 2 kali 5. Begitu seterusnya. Yang terakhir adalah 20 adalah 2 kali 10. Ini penulisannya. Hanya pakai ya, penulisan ya A, B lah gitu ya. 2,1, 4,2 dan seterusnya. Sementara yang terakhir ini tidak lain adalah ya, 1 kurangnya dari 1 adalah 1 kurangnya dari 2. 2 adalah 1 kurangnya dari 3. 3 adalah 1 kurangnya dari 4. Kemudian 4 adalah 1 kurangnya dari 5. Sehingga hasilnya adalah 1,2, 2,3, 3,4, 4,5 dan yang terakhir adalah 9,10. Ya, ini sekilas tentang pengertian relasi, kemudian juga cara menyatakan suatu relasi. Saya rasa untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu ya, sampai di sini dulu. Sekian. Terima kasih. Tetap semangat belajar dan senantiasa jaga kesehatan. Ya, saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.